Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan Happy Sports Family. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, semua oleh karena kebaikan Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Saya akan membawakan renungan tentang kasih persahabatan, saudara ya. Bernyambung dengan khotbah dari Pak Gembala tentang kasih fileo ya. Kita lihat di dalam kasih persahabatan. Kita lihat di dalam ayatnya. Amsal 17 ayat 17. Itu seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ada lagi ayat yang ini saya ambil dalam ayat Alkitab di dalam Amsal 22 ayat 24 dan 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik ya. Setelah kita melihat ada 4 kasih ya di dalam Alkitab, itu kasih agape, kasih storge dan kasih philia, yang keempat kasih eros. Kita belajar tentang kasih persahabatan itu di dalam kasih phileo ya, dimana Tuhan menghendaki kita saling mengasihi. Cinta dan kasih itu berbeda ya. Kalau cinta mungkin kita berbicara cinta kepada orang yang kita kenal, orang yang kita tahu gitu. Tapi kalau kasih itu kita belum kenal, belum tahu, tapi karena suatu perintah Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu berarti kasih itu bisa kita lakukan bagi orang-orang kita belum kenal ya saudara ya. Mungkin bagi tetangga-tetangga kita di rumah, kita wajib juga mengasihi mereka ya. Karena kalau ada apa-apa juga kita pasti ditolong duluan sama tetangga ya, jauh melebihi pada saudara yang jauh-jauh ya mungkin ya. Jadi kasih juga kepada kasih persahabatan itu bagaimana kita bisa menyatukan satu emosi kepada sahabat kita, sehingga tuh ada satu ikatan batin, ikatan emosi gitu ya. Pada saat kita bersama dia kita merasakan ketenangan, nyamanan, terutama ya untuk kita wanita mungkin lebih banyak curhat ya, lebih banyak kepada sahabat. Itu sahabat sejati adalah sahabat yang ada pada saat kita kesukaran, dalam pada kita masalah, dia dia memotivasi kita, dia menyemangati kita, dia tidak meninggalkan kita. Ya, kalau zaman sekarang sulit ya mendapatkan sahabat sejati ya. Sahabat sejati mungkin pada saat kita senang, hidupnya enak, saudara ya. Dia pasti teman itu dapat datang sendiri. Tapi bagaimana kalau kita menghadapi satu masalah, dia meninggalkan kita. Saya punya teman sahabat ya, teman SMA ya dulu ya. Sampai sekarang saya masih bersahabat baik, sangat-sangat baik. Itu luar biasa, melebihi kasih saudara ya saudara. Dan ini harus kita pelihara selalu. Kenapa? Satu ikatan emosional ini kita pelihara supaya kasih filia terhadap teman, kerabat, mungkin lingkungan kita kerja ya. Itu hal-hal yang mendukung, yang membuat kita menarik energi positif gitu saudara, menarik energi positif mereka tuh untuk kita selalu bisa enjoy, bisa kayaknya excited gitu, hidup kita menyenangkan, hidup kita bermanfaat buat orang, itu kita harus jaga ya. Tadi dikatakan di dalam Amsal juga bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Di dalam persahabatan juga kita harus benar-benar memilih teman yang bisa memajukan motivasi kita atau menyemangati kita, dan teman yang menarik energi negatif kita. Itu harus kita bedakan ya. Bagaimana hidup kita tuh sungguh-sungguh harus benar-benar berdampak buat orang sekitar kita ya saudara. Di dalam kasih philia ini, kasih sahabat ini, persaudaraan itu ada satu ikatan yang kuat di dalam persahabatan ya, dimana ada satu hal, kasih itu kita selalu memberi ya saudara ya, bukan meminta, tapi selalu dia memberi. Kita kasih sahabat itu dia meluangkan waktu buat kita pada saat kita ada masalah atau pergumulan, dia selalu terbuka telinganya untuk mendengarkan mungkin keluh kesah kita, selalu ada di mana kita butuh, dia tuh selalu ada ya saudara. Kadang-kadang saking melekatnya itu jauh melebihi persahabatan itu saudara, jarang, bahkan kadang-kadang melebihi sebenarnya kasih saudara. Mungkin saudara kita, saudara kandung pun mungkin ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang menyenangkan kita atau tidak, ada yang menjengkelkan kita atau
lebih lagi gitu. Tetapi eh, kasih sesama persahabatan ini, kasih sejati sahabat ini ya saudara, mungkin nilainya kadang-kadang kita ukur dengan, wih gila itu temen doang ya, baiknya pakai begitu, saudara gua aja nggak begitu gitu ya. Lain-kali kadang mungkin tercetus dalam pikiran kita. Itu karena ada satu ikatan emosi yang terus berkelanjutan dan terus dipelihara di antara masing-masing pribadi sahabat tersebut ya saudara. Jadi kadang-kadang malah bukan kita curhat sama orang tua atau saudara kandung, malah kita sama teman. Karena itu kasih persahabatan itu sangat kuat melekat ya. Tuhan menginginkan kita juga ada kasih terhadap sesama manusia, siapapun aja, orang-orang terdekat kita. Mungkin di lingkungan kerja kita, kepada pegawai kita, kepada teman sekolah kita, kepada siapapun juga yang tidak ada ikatan saudara ya. Tuhan menghendaki kita mengasihi sesama dimanapun kita berada, ditempatkan. Ada tujuan Tuhan menaruh kita di satu tempat. Mau enak nggak, mau enak, mau tempat itu mau dibilang nggak enak deh buat kehidupan kita, kayaknya aduh tersiksa kita berada di situ. Tapi Tuhan punya maksud dan rencana bagaimana kasih Tuhan, kasih agape itu yang Tuhan berikan buat kita, setiap umat manusia kita dapat salurkan buat sesama jemaat, sesama manusia di sekitar kita. Ya saudara, biarlah terus kita memelihara kasih filia ini karena sangat-sangat baik ya saudara ya. Kalau kita dikelilingi dengan sahabat-sahabat yang memberikan energi positif buat hidup kita, tuh pasti ya kita, yang saya bilang, kayaknya masalah itu gampang teratasi kalau kita berada di dalam lingkungan yang sehat, di dalam teman-teman yang sehat, teman-teman. Makanya bergaulah dalam 5 orang-orang terdekat kita itu yang menarik energi positif kita ya. Jangan bergaul dengan lingkungan yang tidak baik, karena itu akan merusak kebiasaan kita yang baik. Ya saudara ya, terus pelihara kasih persahabatan ini. Ya, mungkin kita reuni bisa 50 tahun lagi dengan teman-teman SD, SMP, terus pelihara ya, karena hal-hal itu yang menarik kita kehidupan yang lebih baik lagi. Demikian renungan pagi hari ini, biar boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk hari-hari yang Kau berikan, hari yang baik dalam hidup kami Bapa. Kalau sebentar anak-anak-Mu akan beraktivitas, Tuhan tolong, Tuhan pimpin dari pagi hingga sore nanti Tuhan. Semuanya di dalam kasih setia-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.